Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang moment of force di worksheet ke-6 guys ya. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soal ini di link di kolom deskripsi di bawah. Dan soal ini juga digunakan sebagai salah satu soal untuk persiapan untuk ujian kalian guys ya. Jadi kita akan lihat pembahasannya pada konten kali ini, dimulai dari soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini ada seorang pendaki gunung ya guys ya, dia melakukan pendakian gunung dengan posisi seperti ini guys ya, dengan panjang dan jenis data-data beratnya, terus sudut-sudutnya itu ada tertera di soal dan gambarnya seperti ini. Nah pertama-tama kita akan coba uraikan terlebih dahulu dengan free body diagram guys ya. Free body diagramnya adalah seperti ini, kita lihat ada gaya apa aja. Pertama jelas ada gaya weight, berat si orang itu, ada gaya horizontal dan vertikal di kakinya, dan ada gaya tension, ada atau tegangan dari wire-nya. Tension ini udah saya ubah menjadi T cos 25 dan T sin 25 seperti itu guys. Nah, kalian harus bisa perhatikan guys ya, 25-nya ini terhadap sumbu yang vertikal di atas. Jadi kalau di bawah itu dia di sebelah sini guys ya. Nah, yang belum kita uraikan itu adalah part untuk distance-nya terhadap pivotnya. Dalam hal ini nanti kalian akan ambil pivotnya itu di bagian kaki ya guys ya. Kenapa di bagian kaki? Karena ada dua buah gaya yang tidak diketahui. Pada konten saya sebelumnya saya sudah pernah jelasin tips untuk mencari pivotnya. Nah, kalian boleh ambil pivotnya itu di kaki. Kenapa? Karena nanti kalau untuk mencari momen kan, momen itu kan rumusnya ini saya review lagi kan, force kali perpendicular distance. Nah, kalau force itu yang vertikal kali pivotnya di kaki, berarti kan 0, berarti langsung 0 gitu ya. Jadi lebih mudah menghitungnya. Nah, ini pertanyaannya di slide selanjutnya kita ditanya ada berapa tensionnya? Ya, calculate tensions, terus berapa horizontal dan vertical components-nya? Ya, sebetulnya di soal kalian itu hanya A dan B, tapi lengkapnya itu ada C sebetulnya. What is the minimum coefficient static frictions is needed to prevent the climber's feet from slipping? Gitu ya. Tapi kita akan coba jawab terlebih dahulu untuk bagian A dan bagian B-nya guys ya. Jadi ini free body diagramnya. Nah, yang perlu kita gambarin itu lokasi dari ininya guys ya. Kalau saya gambarin seperti ini, lokasi dari si distance-nya. Kita lihat ya guys ya. Jadi titik beratnya si W-nya itu letaknya itu di sini ada W. Nah ini kan ada tension sebenarnya kan kayak begini. Ini yang ini disebut 1,1 meter, yang ini 0,3 meter guys ya. Karena dia itu tingginya 1,4 ya. Kalau kamu perhatikan dari soal ya, nih, he holds the rope 1,4 meter from his feet, ya. Nah, oke. Nah, terus tadi 25 derajat itu yang di atas ini ya guys ya. Sedangkan untuk yang di sini itu kan angle-nya beda. Kalau kamu lihat angle itu 35 derajat guys. Jadi yang ini nanti 1,1 kalikan cos 35. Kemudian yang ini semua itu adalah 1,4 kalikan cos 35. Kemudian untuk yang ini kita perlu guys, kita perlu tahu distance yang ini guys. Ini berarti 1,4 kalikan sin 35 ya. Karena ini untuk menghitung nanti ada yang ini ke atas, yaitu T cos 25. Sedangkan untuk yang ke kiri ini disebut T sin 25 guys ya. Perhatikan guys ya, karena 25-nya ini bukan terhadap horizontal, tapi terhadap vertikal guys. Nah, kemudian kita tinggal menggunakan sigma moment of force di bottomnya atau di kakinya itu sama dengan 0 ya. Jadi jumlah yang clockwise harus sama dengan yang anti clockwise ya. Di sini saya sudah pindahin ruas biar langsung gampang dihitung. Kalian bisa perhatikan bahwa W-nya itu dikalikan 1,1 kali cos 35 ya jaraknya. Sedangkan untuk yang T sin 25 kalikan 1,4 kali sin 35 dan T cos 25 dikalikan 1,4 kalikan cos 35 ya. Ini ditambah karena dia satu arah guys ya. Kemudian kamu coba hitung nanti didapat nilai T-nya itu sekitar 535,96 guys ya. Nah, ini tensinya udah dapat. Nah, untuk mencari horizontal dan vertikal komponen di bagian B, kamu tinggal menggunakan dua rumus ini aja, guys. Ya, jadi tinggal lihat sigma fx sama dengan 0, itu berarti sebetulnya yang menanggung gaya beban gaya T sin 25 itu adalah bagian yang horizontal ini, yang horizontal. Sedangkan yang vertikal ini juga secara vertikal dia membantu tension untuk menahan W. Ya, jadi V itu ditambahin T cos 25 sama dengan W. Nilai V-nya adalah 334,2, sedangkan horizontalnya adalah 226,5. Oke ya, jadi ini untuk 1A dan 1B sudah bisa. Misalkan kalau saya ada salah hitung,
tolong boleh please diralat, tapi semoga saja nggak ada ya guys ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini di C itu nggak ada, tapi saya tambahin aja di konten kali ini ya. Jadi, minimum coefficient static friction. Nah, friction itu formulanya itu mu kali normal ya. Jadi friction itu dianggap yang vertikal guys ya. Ini frictionnya mu kalikan normal. Nah, normalnya itu yang tegak lurus dengan permukaan, yaitu horizontal itu sendiri ya. Jadi tinggal dibagi dan ini didapat jawabannya 1,47 guys ya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk nomor 1 guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang kedua guys. Oke, soal nomor kedua ini demikian ya. Jadi kalian bisa baca terlebih dahulu untuk soal ini. Uniform ya guys ya, ini ada sebuah apa ya, rod ya, tongkat ya. Panjangnya 1,8 ya. Saya draw di sini. Aduh, maaf. Kita gambarin 1,8. Di mana dia bilang uniform 251 Newton. Berarti ada gaya beratnya, yaitu di titik tengah-tengah. 251 Newton ya guys ya. Berarti ini 0,9, 0,9 ya kita bagi 2 seperti itu. Nah, dia ada 225 Newton di sebelah kanan dan ada W itu di sebelah kiri. Nah, ketika W-nya itu 47,2, berarti ini dari sebelah sini nih ya 0, kita jadiin meter aja ya guys ya semuanya ya. Nah, untuk jaraknya. The system just balance horizontally when the fulcrum is located 67,3. Nah, yang ini. Yang ini itu jaraknya 0,673 guys. Ya, dari kanan. Kita ditanya berapa W-nya seperti itu. Nah, ini ada gaya W ke bawah. Nah, ingat patokannya harus ke fulcrum pivot segitiganya. Berarti kita harus cari distance yang ini, guys. Distance yang biru itu berarti berapa? Yaitu distance yang biru itu saya dapetin nilainya 0,227 ya. Caranya gimana? Caranya 0,9 dikurangi 0,673. Nanti hasilnya 0,227. Sedangkan untuk yang W ke pivot ke sini itu berarti jawabannya ini saya dapetin 0,655 ya, semoga nggak salah hitung. Saya dapetin caranya 1,8 kurangi 0,673 kurangi 0,472. Dapatnya nanti 0,655 meter guys ya. Itu cara menghitung jarak-jaraknya. Nah, sekarang kamu tinggal menggunakan sigma moment ya. Jadi kamu bisa pakai ini, sigma torsi di pivot sama dengan 0, atau boleh ya ini nanti diturunin jadi begini ya. Momen clockwise sama dengan momen yang counterclockwise, seperti itu intinya ya. Momen yang clockwise itu tinggal W itu berarti 225 kalikan jaraknya 0,673 sama dengan yang anti clockwise-nya itu 251 kalikan 0,227 ditambah W kalikan 0,655 guys. Sini kita coba hitung pakai kalkulator, boleh please diralat misalkan kalau saya salah hitung. Ini 56,977 ditambah W kalikan 0,655. Nilai W di sini saya dapatkan nilainya itu sekitar 144,195 Newton, guys. Oke ya, itu untuk jawaban yang A. Bagaimana dengan jawaban yang B? Nah, sekarang kalau W-nya itu digeser ke sebelah kanan ya. Jadi posisinya sekarang berubah untuk yang soal yang B. Posisinya ada sedikit di sebelah kanan, di sekitar sini ya. How far and in what direction must the fulcrum move to restore the balance? Jadi maksudnya dia tuh mau seimbang, harus digeser kemana pivot segitiganya itu? Ke kiri, ke kanan, dan sejauh mana? Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba hitung guys ya. Di sini, di slide yang baru, kita coba hitung lagi. Jadi sekarang, posisinya yang ditanya itu, oke kita tulis ulang ya, ini adalah, ini tetap harus ada yang namanya 251 Newton, yaitu ini kan 0,9 karena dia tengah-tengah bagi 2. Kemudian apa lagi? Dia bilang kan 29,1 ke kanan. Berarti ini udah berubah nih, bukan 47,2. Saya dapetin itu 76,3 cm jadiin meter, jadi sekian guys. Nah, kemudian ini pivotnya, ini saya anggap pakai L ya. Ini yang ditanya posisinya. Nah, kemudian ini berarti untuk yang warna biru, dia berubah menjadi 0,9 dikurangi L. Sedangkan untuk part yang warna hijau ini, itu saya dapat 1,037 kurangi L, guys. Cara dapatnya dari mana? Kalau yang biru jelas ya, itu 0,9 kurang L. Tapi kalau yang hijau itu ya 1,8
potong L, potong 0,763. Hasilnya 1,037 kurangi L. Seperti itu. Nah, lagi-lagi ya tinggal menggunakan rumus yang sama, yaitu sigma torsi sama dengan 0, nanti dapat momen clockwise sama dengan momen counterclockwise-nya. Nah, untuk momen clockwise itu gimana? Momen clockwise kan berarti tinggal 225 kalikan jaraknya L, yang counterclockwise 251 kalikan 0,9 kurangi L, ditambah berapa nih? W. W-nya itu, ini W-nya rasanya pakai soal yang jawaban tadi di A, 144,195 kalikan jaraknya itu 1,037 dikurangi L, seperti itu. Nah, silakan kamu buka ya pelan-pelan aja, hati-hati untuk aljabarnya di sini. Yang penting lakukan dengan teliti ya. Saya dapetin hasilnya adalah sekian guys ya. Boleh please diralat misalkan kalau saya ada salah hitung ya guys ya. Yang ini didapat 149,53. Nanti endingnya saya dapat nilai L-nya itu sekitar 0,605 meter. Nah, ini berarti kalau dibandingkan posisi sebelumnya itu kan L-nya berapa? Oh, kita bisa lihat sih dari ini. L itu posisinya ini. Mula-mula kan 0,673, betul ya? Sekarang jadi 0,60. Nah, ini berarti gesernya kemana, guys? Ya, bisa nangkep ya. Jadi ini harus digeser ke kanan, guys. Nah, berapa cm nih? Berarti 0,673 dikurangi 0,605. Hasilnya adalah 0,067 meter atau sekitar 6,7 cm, guys. Digesernya ke kanan. Seperti itu, guys ya. Karena ini patokannya dari sebelah kanan, guys. Oke, guys. Demikian jawaban untuk yang nomor 2 dan sampailah kita ke soal nomor terakhir. Seperti biasa, kalau misalkan kalian boleh mau bertanya, silakan boleh di WA atau di kolom komentar. Atau jika saya ada ralat, bisa tolong dikasih tahu juga ya, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal terakhir di nomor yang ketiga ya, guys ya. Oke, guys. Jadi ini soal nomor 3. Kalian bisa baca terlebih dahulu soalnya dan saya akan coba bantu menggambar free body diagramnya. Jadi seperti ini ya. Oke, free body diagramnya kurang lebih seperti ini. Di ujung kiri bawah itu ada axle, itu porosnya yang akan dijadikan pivot. Kenapa? Lagi-lagi karena ada dua gaya yang kita nggak tahu besarnya berapa. Kemudian untuk W2 dan W1 itu juga demikian ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu jarak-jaraknya dan tensinya seperti itu. Nah, di sini kalau kamu perhatikan tensinya itu dia sudutnya juga berbeda ya. Ada sudut 55 dan sudut 25. Nah, di sini kita akan ubah ya guys ya menjadi yang perpendicular. Ya, kita mau cari tensinya terlebih dahulu nih. Jadi ini disebut T sin 25. Sedangkan yang arahnya begini, ini disebut T cos 25. Oke ya. T cos 25 akan melewati poros guys. Kalau diterusin, dia akan melewatin poros. Jadi nggak perlu dihitung. Yang perlu dihitung hanya T sin 25. Nah, bagaimana untuk jarak-jaraknya? Ya, kalian bisa perhatikan kayak di nomor 1 guys ya. Jadi, saya gambar di mana nih guys? Jadi, saya gambar di sini aja ya. Jadi, misalkan ini, nah kayak begini. Kemudian di ujungnya itu, ini W2-nya itu dia nggak uniform nih. Jadi, maksudnya begini guys. Jadi, untuk W2-nya ini 7 meter. Kemudian ininya tuh berapa tuh? 13. Berarti ini 3 meter, 3 meter. Sorry, ini 6 meter nih. Ini 6 meter, yang terakhir ini 3 meter. Ini ada tensionnya seperti itu ya. T sin 25 ya. Nah, ini pakai sudut yang 55 derajat guys ya. Jadi jarak tegak lurus dengan porosnya ini berbeda-beda untuk masing-masing ya guys ya. Kalau yang ini berarti nanti itu 16 cos 55 untuk yang W1. Sedangkan untuk yang bagian W2-nya itu yang ini aja cukup yaitu 7 cos 55. Kalau yang T-sin 25 dia jaraknya udah langsung tegak lurus karena ini kan di sini tegak lurus ya. Jadi ambil jaraknya 7 tambah 6 yaitu 13. Nah, tinggal dimasukin ke rumusnya ya. Sigma torsi atau sigma moment of force di bottom atau di bawahnya itu sama dengan 0. Yang gaya V dan H itu nggak dihitung karena dia jaraknya 0. Tinggal dilihat yang mana yang clockwise dan anti clockwise kamu pisahin ya, disamain. Jadi kalian bisa lihat di sini T-sin 25-nya langsung dikalikan 13.
sama dengan W1-nya yang Brix-nya itu dikalikan 16 cos 55, betul ya? Ditambah W2 dikalikan 7 kali cos 55, karena ini jaraknya harus tegak lurus, guys. Ya, maksudnya jarak tegak lurus tuh begini. Kalau segitiga, kayak begini, gayanya ini ke bawah, yang dimaksud jarak tegak lurusnya itu yang sebelah sini, guys. Tuh ya, yang sebelah sini. Saya dapat nilai tensionnya, akhirnya di sini adalah 29 ribuan, guys. Jadi itu tensinya sudah dapat ya, guys ya. Oke guys, tensinya udah dapat. Sekarang di pertanyaan B, ya lagi-lagi ditanya horizontal dan vertikal komponennya. Nah, kalian untuk menghitung yang ini, kalian bisa menggunakan formula yang tentunya sudah tahu ya guys ya, yaitu sigma fx dan sigma fy. Untuk sigma fx ini, hati-hati guys. Ini hati-hati banget. Tiba-tiba muncul H sama dengan T cos 30. Nah, kenapa T cos 30? Nah, kamu harus perhatikan guys, T cos 30 itu 30-nya dapat dari mana? Nih ya, saya akan coba gambarin ulang di sebelah kanannya. T cos 30 itu dapatnya dari, karena dia gambar ini kan porosnya. Tensinya itu kan miringnya juga begini guys. Ini 25 derajat. Sedangkan yang ini groundnya itu membentuk 55 derajat guys. Ini kan tensinya ya. Ini tensinya. Kemudian kalau kita tarik garis sejajar di sini, nah ini kan berarti ini 30 derajat. Karena sudut dalam berseberangan waktu SMP. Kalian tahu ya, sudut dalam berseberangan. Ini 55, berarti yang di atas juga 55. Nah, ini kan yang horizontal ke sini. Berarti yang tension yang secara horizontal, dia ke sini, guys. Berarti ini disebut T cos 30, seperti itu. Bukan 25. Ya. Nanti yang ke bawah, itu juga ada yang namanya T sin 30, guys. Tapi arahnya dia ke bawah. Makanya dia arahnya itu bakal minus sejajar dengan yang W1 dan W2. Karena arahnya ke bawah, seperti itu, guys. Ya. Jadi untuk yang sudut 25 dipakai untuk yang pertama kali aja. Karena dia jaraknya langsung sudah membuat perpendicular dengan poros seperti itu. Ya, remember ya, untuk menggunakan formula yang force ini, dia antara gaya dan jarak itu harus perpendicular. Makanya kita pakai 25 sudutnya. Tapi untuk yang ini, efek dan FY, ya kamu tinggal lihat yang mana yang sejajar gitu. Jadi nggak harus pakai 25 seperti itu. Malah nggak bisa kalau pakai 25. Ya. Oke guys, jadi ini jawabannya kita lihat untuk horizontalnya 25 ribuan dan untuk vertikalnya adalah 40 ribuan guys ya. Oke guys, demikian konten kali ini pembahasan Moment of Force di worksheet ke-6 guys. Semoga bisa membantu kalian lebih memahami dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kuis dan ujian. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.